menudingkan oleh semua aktivitas ini udah diatur, udah diawasi sama polisi sebagai bagian dari operasi nyata. Jadi bukan kejadian kriminal yang betul-betul lagi berjalan dan polisi enggak. Kan orang inisiatif. Karena kalau ini terlihat kok kooperatif dan mau ikut arus Mr. Big, Wak, dia pun diangkat ke situ. Akhirnya di bulan Juni 2011, ini lumayan lama loh mereka menyamar ini. Fitzi pun mengajak si korban untuk naik level. Dia ketemu dengan bosnya, bos lagi. Fitzi kan bos, ketemu sama sosok yang disebut sebagai ketua utama organisasi Fitzi, dari gantian dia tugasnya Fitzi ya. Fitzi kenalilah ke Arnold. Arnold ini yang polisi juga, bos besar. Di titik ini, Owen dan macamnya, Owen berbangga dia masuk lebih dalam ke dunia yang dia tidak dan dikenal oleh aku lihat dari wajah kok dibangun sampailah pada suatu hari Ica-icanya Arnold ini ngasih si Owen ini kawan dia datang dengan tawaran besar bos besar ini sebuah pekerjaan bernilai $100,000 atau orang ngasih tugas ini bayarannya besar $100,000 mau kurang hijau yang ada si kuat ini mau bos ini adalah ini yang aku harapkan tapi di sini aku harus ingatin sesuatu ya ada satu hal penting yang harus kita tahu tentang diri kita bahwa semua yang kita lakukan ini bangun atas dasar loyalitas kejujuran dan juga rasa hormat terutama terhadap sistem hierarki kita. Jangan pernah melakukan. Ngerti? Saya akan setia sama itu. Setelah si Cody merasa ngerti, Arnold pun membawa langkah berikutnya. Oke, pesan itu mau yang keluar dari lokasinya. Waktu itu Arnold memperkenalkan Cody sama polisi Cole yang ceritanya adalah partner dari geng mereka. Dan si polisi ini dipertemukan sama si Cole untuk memake sure kalau Cole ya, kalau kita polisi itu dibilang kita nanti dia tanya-tanya sama kau ingat tadi ya sana keluar iya bos siap. Nah disinilah polisi korup itu menyinggung kemungkinan Cowan terlibat dalam kasus hilangnya Daniel Morcom. Waktu ditanya soal si Daniel, si Cowannya juga nggak begitu kaget. Wah, kenapa? Karena si polisi korup ini juga menginfokan kalau pada dasarnya kan memang udah masuk dalam daftar orang yang dicurigain kan, orang yang ikut sedang berbuka itu kan. Ayo tanya, terus sudah masuk ini. Waktu ditanyain soal si Daniel, si Cowan melek lah. Dia bilang itu cuma kebetulan aja kalau tinggal di area situ. Dari situ Cowan ini pelan-pelan diarahkan mulai dari Fitzi, bos yang di geng lokal itu, bos tidak, bos pertamanya. Dia tanyain bos, oh betul ya nggak terlibat kasus itu? Yang terlibat tuh jujur aja, nanti malah kan yang nggak terlibat korupsi. Ini kasus besar gitu, organisasi juga pasti nggak akan mengambil resiko lah kalau terlibat kasus itu ya. Begitu sama si Fitzi, mau ngaku lagi si Cowan. Berhasil lah kita oleh sapiku hilang satu kok. Oh ini dia ampun. Kok jauh banget sini adek. Si Cowan ini untuk bicara empat mata sama bos besar sama si Ahmad. Sama seperti yang dilakukan Fitzi ya. Dengan permainan psikologis, perlahan-lahan Ahmad mulai menekan Cowan untuk mau jujur. Dia mengingatkan soal tadi loyalitas, kejujuran, dan juga konsekuensi kalau ada sesuatu yang salah. Kan yang aku bilang. Dan pada akhirnya hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Cowan mengakui tindakannya. Cowan buka suara. Dia cerita. Dia memang uang pelakunya. Bos pelaku. Dia cerita juga. Ini kalau mau jadi cerita ini. Rupanya waktu itu kejadian dia lagi mengemuka di sepanjang Terus gak sengaja dia tengok si Daniel di pinggir jalan sendirian. Dalam hati Cowan ngomong, wow, what a capital thing. Katanya kan ini lucu lagi agak sakit. Nah di saat itulah Cowan memutuskan untuk nyamperin si Daniel. Cowan kirim mobilnya di gereja dengan jarak tempuh sekitarnya 1 menit gitu lah untuk pergi ke halte itu. Gak begitu jauh. Setelah itu dia turun dari mobil dan dia mulai berjalan mendekati si Daniel.
lama bus pengganti datang dan lewatin Daniel gitu aja. Dia tahu tuh ada bus lewatin itu aja. Nah di kesempatan itulah Owen pun menawarkan Daniel cuman di sini diiyain nggak sama si Daniel. Dan Daniel mobilnya nggak langsung ke plaza, mereka dibawa Daniel ke 50 di kawasan Glass House Mountain di King Road. Owen beralasan dia mau minta izin minta ke istrinya. Dia juga nawarin kamu turun aja yuk, mampir aja dulu. Nah di sini kata si Owen, Daniel udah mulai merasa nggak aman. Daniel panik, dia coba menarik kabur, tapi Tom geraknya lebih cepat. Langsung ditangkap si Daniel, dicekiknya leher langsung digitunya loh, langsung patah di situ, langsung meninggal dia. Jadi Owen pun ngaku sama si Akbar kalau dia belum sempat menyentuh Daniel, dia langsung digituinnya siapa si Daniel, karena takut ketahuan coba lagi jasadnya. Nah disitu si Kuat bilang jasad si Daniel dimasukin ke mobil, terus dia pergi ke semak-semak dekat ambang pasir ya, untuk buang mayat Daniel. Sebelum itu katanya dilepasnya semua bajunya Daniel, dibuangnya lagi ke sungai kecil, ditaruhnya jasadnya di situ di dekat ambang dari Jahat ya. Seminggu kemudian Owen balik lagi ke sana, pulang gereja. Di situlah waktu Daniel berkorbannya kepala seluruh resiko. Dan nah habis itu apa deh kayak gitu ya, berakhirnya si Daniel lebih membenci Owen. Di titik itu Owen terus ngomong di hadapan Arnold, seolah-olah semua yang dia cintai selama ini akhirnya bilang keluar gitu aja. Dia ngaku ke bos besarnya dengan loyalitas kejujuran dan kredibilitas tadi. Aku 3 minggu lalu berhasil mengalahkan. Setelah Owen buka suara di depan Arnold, informasi itu nggak langsung ditindak juga sama polisi. Semua pengakuan dari Pintu itu direkam diam-diam juga dan dianalisis. Polisi harus memastikan kalau apa yang dia ceritakan tadi betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan. Dari situlah baru Arnold menyerahkan Owen kembali ke Fitzy untuk lanjut ke tahap berikutnya. Sudah selesaikan sekarang ini. Tanggal 13 Agustus 2011 dengan dalih ingin membantu menghilangkan jejak, Fitzy, bos lokalnya ini mengajak si Owen untuk ayo kita telusuri balik TKP tempat Owen sendiri dengan Pak Curiga di mana Curiga dia itu beda sama si Owen. Ini halte busnya, ini rumahnya. Mereka sengaja kok bawa Owen ke lokasi satu persatu untuk ngetes apakah ceritanya betulan konsisten atau enggak dan betul-betul sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Nah, sini murah, yang nggak Owen tahu sepanjang kejadian itu polisi udah siap-siap kok. Polisi lain nih udah siap-siap di situ. Owen mulai menunjukkan langsung dari posisi di mana halte itu berdiri ke arah dia parkir mobil di mana sampai ke jalur yang dia lewati waktu bawa sendiri. Bahkan tanpa banyak dipancing nih ya, Owen tuh bisa ngejelasin detail-detail kecil kayak arah jalan, posisi bangunan, sampai titik-titik yang sebelumnya nggak disebut sama media dia bisa nyebut. Dan betul aja tiap titik yang disebut sama si Owen ini Wak, cocok dengan hasil penyelidikan sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Mulai dari keterangan saksi yang melihat pergerakan mencurigakan di sekitar halte, laporan lokasi terakhir Daniel terlihat, sampai temuan-temuan yang selama ini belum bisa dijelaskan secara pasti oleh polisi. Di titik itu polisi Fitzy tadi akhirnya punya cukup dasar kuat, dia sudah bisa melihat langsung kecocokan lokasi dan juga kronologi. Barulah setelah itu tim yang sudah standby ini langsung dikasih aba-aba tangkap. Terus semua polisi langsung datang nyergap nangkap si Owen. Di saat itu juga Owen ditangkap tanpa banyak perlawanan. Siang itu langsung ketangkap si Owen. Dan beberapa hari kemudian polisi beserta 100 orang relawan pun mulai menyusuri area itu untuk mencari barang bukti dan juga sisa-sisa jasadnya Daniel. Sampai tanggal 21 Agustus 2011 mereka menemukan bukti pertama, yaitu sepatunya Daniel dan 3 tulang belulang. Kemudian bukti lain seperti celana dalam dan juga ikat pinggang ada juga ditemukan di situ. Dan di akhir pencarian polisi menemukan total ada 17 tulang belulang yang setelah dites DNA memang dipastikan itu punya Daniel. Tapi jam sambung si Daniel itu dari itu tadi lokasi. Lalu di tanggal 7 Desember 2012 tepat 9 tahun menjelang Daniel, akhirnya keluarga Daniel bisa memakamkan Daniel Jacob dengan layak, dikelilingi oleh keluarga, sahabat dan orang-orang yang selama ini mengikuti perjuangan
Cowan pun dimulai pada tanggal 7 Februari 2014, Wak. Cowan didakwa atas pembunuhan, kejahatan terhadap anak di bawah umur, dan juga tindakan memperlakukan jasad korban secara tidak semestinya. Persidangan resmi berakhir pada tanggal 13 Maret tahun 2014 dan Brent Peter Cowan pun tersebut dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi ada kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan 20 tahun. Tahu kenapa kok ada itu putusannya yang apa seumur hidup? Nah, selesai kasusnya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah hilangnya Daniel Malcolm yang berujung pada penghilangan nyawa. Kabarnya Brad Peter Cowan ini juga sempat diserang Wak di dalam penjara yang akan dipukul di dalam air mendidih katanya. Dan serangan ini memang diduga datang dari sesama narapidana yang tahu kalau dia ini pelaku kejahatan terhadap anak. Karena pelaku kejahatan terhadap anak itu dianggap paling rendah kastanya dan paling benci di dalam lingkungan penjara, sehingga sering menjadi sasaran kekerasan. By the way, di sini polisi juga masih memperbolehkan si Cowan pakai nama lain Shadow Enya Hunter-nya itu, Wak, ya. Kasus ini membuka mata kita kalau kita harus senantiasa waspada karena bahaya bisa datang di saat dan tempat yang tidak kita duga. Dari kisah ini kita juga bisa dilihat betapa nih, Wak, ya, betapa giginya keluarga Daniel dan juga pihak kepolisian sangat patut diapresiasi, khususnya pasti orang tua Daniel yang tidak terpuruk sama situasi. Justru yang ada mereka bisa bangkit dan menjadi inspirasi lewat Daniel Malcolm Foundation tadi. Saking besarnya juga nih, Wak, ya, dampak dari kasus ini. Pada tanggal 31 Desember kemarin 2025, pemerintah Queensland pun meresmikan aturan hukum baru yang disebut Daniel's Law, di mana masyarakat bisa mengakses daftar nama pelaku kejahatan seksual terhadap anak supaya bisa lebih waspada. Dan gak cuma itu aja, aturan ini juga mengatur bagaimana informasi pelaku ini bisa dibuka ke publik secara terbatas dan juga terkontrol, termasuk identitas dan lokasi umum mereka, dengan tujuan utama untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya. Tapi juga akses ini tetap dibatasi, Wak, supaya nggak disalahgunakan gitu atau bisa menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Semoga kita semua yang nonton video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan dijauhkan dari orang jahat dimanapun kita berada. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di kolom video dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And also don't forget to subscribe supaya kalian sama-sama terinformasi dan kan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Sosok baru, bersih, lembut, wangi, lembut di tangan, fresh, wangi. Tapi tanpa diduga, Wak, hanya beberapa hari setelah si Kirby ini pergi, Nancy dan anak-anaknya justru mengalami kejadian yang mengerikan di akhir. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke ceritanya, aku pengen nanya nih, Wak, ada nggak di antara kalian yang lagi nonton video ini sama keluarga atau saudara dekat nih? Nonton bareng keluarga tentunya menjadi salah satu momen kebersamaan yang sangat berharga kali ya, Wak, ya. Karena nggak semua keluarga punya banyak momen kebersamaan kayak gini, Wak. Terlebih kalau salah satu atau juga beberapa anggota keluarga jarang ada di rumah nih, misalnya karena tuntutan pendidikan atau juga pekerjaan. Seperti sebuah keluarga yang akan aku ceritakan kisahnya malam ini ke kalian semua. Nah, jadi, Wak, di malam ini aku akan menceritakan kisah kriminal yang menimpa satu keluarga di Alaska di tahun 1987. Keluarga ini dikenal harmonis sekali, meskipun memang mereka jarang kumpul bersama karena sang ayah harus bekerja di luar kota. Nah, selain harmonis, Wak, mereka ini juga dikenal suka menolong sesama si keluarga ini. Bahkan mereka ini dengan senang hati menampung salah seorang kerabatnya yang gak punya tempat tinggal gitu. Tapi siapa sangka kalau kebaikan mereka ini justru dibalas dengan kejadian tragis yang menimpa anggota keluarga mereka. Penasaran kejadiannya itu apa? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini menimpa satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga dua anak perempuan. Ayahnya bernama John Newman, berusia 33 tahun pada saat itu. Ibunya bernama Nancy Newman, 32 tahun. Dan dua anak perempuannya yang pertama namanya Melissa, 8 tahun. Dan yang terakhir Angie, 3 tahun. Mereka tinggal di sebuah apartemen di kawasan Green Ridge Drive,
kota Anchorage, Alaska. Nah, di lingkungan tempat tinggal mereka ini, John sama si Nancy dikenal sebagai orang atau pasangan yang sangat ramah. Mereka ceria dan juga paling terkenal suka menolong sesama. Kalau ada tetangga atau saudara mereka yang kesusahan, mereka ini akan segera langsung dengan senang hati menolong mereka. Gak heran kalau mereka sangat disukai dan juga dicintai oleh orang-orang di sekitar. Selain baik dan juga ramah, mereka berdua ini juga pekerja keras sekali. Kala itu si John ini bekerja sebagai operator alat berat di sebuah perusahaan, sedangkan Nancy kerja part-time sebagai akuntan dan juga pelayan di sebuah restoran yang bernama Dennis Old Alaska bersama adiknya yang bernama Cheryl Chapman. Nah, pada suatu hari pada bulan November 1986, sebuah musibah menimpa keluarga mereka, di mana si John suaminya ini mengalami kecelakaan di tempat kerja yang membuat dia cedera dan juga nggak bisa lagi mengoperasikan alat berat. Untungnya perusahaan tempat si John ini bekerja nggak lepas tangan ke itu aja. Mereka nawarin lagi nih pekerjaan lain kepada si John, yaitu sebagai ahli kunci. Nah, untuk mengambil pekerjaan si ahli kunci ini, John harus ikut training dulu selama 2 bulan di luar kota, tapi tepatnya di California. Nah, karena dia tuh nggak mau nganggur, John nggak mau nganggur, diterimalah tawaran itu sama si John ya kan. Dan akhirnya sebelum berangkat training ke luar kota, waktu itu John tuh masih agak sempat kepikiran sama keluarganya. Dia takut untuk ninggalin mereka bertiga karena selama ini mereka selalu bersama-sama kan. Dia khawatir nih terjadi hal-hal buruk sama istri dan juga anak-anaknya kalau dia ini lagi di luar kota. Tapi di situ sang istri atau Nancy mencoba untuk menenangkan suaminya. Udah nggak usah khawatir ya, aku bisa kok ngurus anak-anak dengan baik. Iya, iya. Adikku Cheryl juga sering datang kan ke sini, jadi kami nggak bakal kesepian juga. Udah kamu fokus aja training tuh, kata si Nancy. Apa yang dibilang sama si Nancy ini memang benar karena adiknya si Nancy, which is si Cheryl tadi, yang juga tinggal di kota Anchorage tadi, memang sering datang ke apartemen mereka bersama dengan suaminya namanya Paul. Jadi di situ John udah mulai ngerasa nggak begitu cemas lagi tinggal di keluarganya. Ibu ngomong sama Cheryl sama Paul, udah bang tenang aja bang, itu aja trainingnya, jangan taruh di sini gitu. Nah, terus di akhir bulan tahun 1986 atau sebulan sebelum berangkat ke California, John mendapat kabar kalau keponakannya yang laki-laki, ponakan laki-lakinya yang bernama Kirby Anthony, kebetulan lagi mau datang ke Anchorage untuk mencari pekerjaan. Nah, Kirby ini berasal dari kota Twins Falls, Idaho, yang jaraknya dari Anchorage lumayan jauh, macam dari Jakarta ke Timika Papua naik pesawat ribuan kilometer. Nah, sejak kecil Kirby ini anaknya tuh macam nggak dapat kasih sayang dan juga pendidikan dari orang tuanya gitu loh. Bapak yang sering KDRT ke istrinya, ke anak-anaknya. Akhirnya si Kirby ini pun tumbuh menjadi anak yang nakal, emosian dan juga kasar. Sejak umur 14 tahun dia pernah terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari kasus kenakalan remaja sampai kasus yang berat yang bikin diri dikejar sama pihak kepolisian. Terus si John nggak tahu nih bagian sininya, dia cuma tahu dia punya ponakan namanya Kirby gitu aja. Sampailah di akhir tahun 1998 ini, Kirby ternyata memilih untuk pindah atau pergi ke Anchorage. Nah, karena anak ini nih rada bermasalah ya, mamanya si Kirby langsung nelpon si John yang memang tinggal di Anchorage itu kan. Dia minta tolong nih sama si John untuk, boleh gak kamu tampung dulu anakku sementara di apartemen kamu sampai dia dapat pekerjaan dan dia bisa nyewa rumah sendiri gitu, kata si mamanya. Dengan hal itu, John kan yang tadi aku bilang dia nggak begitu tahu kalau anaknya ini bandel ya, dia cuma tahu oh dia ada anak saudaraku gitu. Akhirnya John yang dasarnya juga memang orang baik, dia suka menolong, boleh nyala si Kirby ini untuk tinggal di apartemen. Ditambah lagi, John jadi kepikiran untuk minta tolong si Kirby untuk sekalian jagain keluarganya selama dia training di luar kota itu. Cuma di sini John nggak bisa langsung dia menyetujui atau ngajak si Kirby langsung tinggal di apartemen itu aja, dia perlu izin dulu sama si Nancy. Karena gimana pun Nancy ini kan juga nantinya bakal sering berada di rumah sama si Kirby ya kan. Dan tuh John minta izin lah ini ke Nancy. Awalnya Nancy ngerasa keberatan sama ide John. Dia takut anak-anaknya tuh nggak nyaman kalau ada orang asing di rumahnya. Karena itu tadi hubungan mereka juga nggak sedekat itu juga gitu, walaupun saudaraan. Tapi akhirnya dia pun izinin Kirby untuk tinggal bareng mereka karena menghormati keputusan suaminya yang ingin nolong keponakannya itu. Jadi mulai di awal Januari 1987, Kirby pun tinggal di apartemennya John dan juga Nancy. Dah, selama tinggal di apartemen Nancy, Kirby ini tidur di sofa ruang tamu karena di apartemen itu cuma ada 3 kamar aja. Satu kamarnya sama si John, satu lagi kamarnya Melissa, satu kamar, terus yang kedua kamarnya yang ketiga kamarnya si Angie, anak kedua. Nah, mungkin Nancy ngebiarin salah satu orang berbeda sekarang sama Kirby yang waktu itu udah dewasa juga, umurnya 24 tahun waktu itu. Dan di sisi lain Kirby juga gak keberatan, udah gak apa-apa tante, saya tidur di sofa aja. Pada saat Kirby tinggal di sana, John tetap mengawasi gerak-geriknya setiap hari. Dari pengamatannya, dia merasa kalau Kirby ini orangnya nggak neko-neko gitu loh, Pak. Dan John juga sempat dengar kalau Kirby itu pernah bermasalah di tempat tinggalnya.
Dia dapat kabar itu setelah si Kirby tinggal di sana. Cuman waktu selama tinggal sama si John tuh ngeliat ya enggak kok si Kirby anaknya baik-baik aja, nurut-nurut aja juga sama aku gitu. Nah ngeliat hal itu John pun jadi agak lebih tenang lagi tuh untuk tinggalin istri dan anak-anaknya di rumah bareng si Kirby. Nah sampailah di akhir bulan Januari 87, John pun terbanglah ke California untuk mulai training kerja. Kirby, Nancy, Lisa, dan si Angie di satu lokasi. Setelah beberapa hari John berada di luar kota, ternyata di sini Nancy itu udah mulai ngerasa nggak nyaman sama apartemennya. Dia tuh macam nggak bisa gerak bebas tuh loh. Karena apa? Karena ada si Kirby. Ibaratnya dia mau ke kamar mandi, dia macam masih was-was hati-hati gitu loh. Karena gimana pun kan si Kirby ini laki-laki dewasa. Jadi Nancy tetap punya rasa was-was juga ke dia ya kan. Selain nggak nyaman dengan hal itu, Nancy ini juga merasa kalau Kirby ini mulai bertingkah seenaknya sendiri. Berbeda dari sebelumnya, Kirby ini jadi sering malas-malasan di sofa, Wak. Dia juga bantuin kerjaan rumah. Dia juga nggak nyari kerja lagi di luar. Sering kelayakan malam-malam. Bahkan dia pernah kepergok malam-malam nggak jelas ke anak-anaknya si Nancy. Aku nggak mana sih. Nah sikap ini lama-lama bikin Nancy jadi kesal sama dia. Cuma meskipun kesal, Nancy ini belum berani Wak melapor ke si John suaminya. Tiap kali suaminya nelfon, si Nancy ini cuma cerita soal anak-anaknya aja, soal kegiatan sehari-harinya. Jarang kali Wak dia nyebut soal si Kirby di rumah itu. Sampai suatu hari, si Nancy ini ngerasa tinggalin si Kirby udah kelewat batas. Pernah Wak dia ini minjem duit ke Nancy dengan nominal yang besar untuk apa? Pesta miras tuh. Jadi juga udah berani masuk kamar si Nancy seenaknya kalau si John lagi ada di rumah. Dulu waktu John masih di rumah sebelum berangkat, dia nggak berani dia diketokin dulu. Bahkan sejarang mau ke kamar itu kalau tunggu kami ada di luar. Dan gak cuma itu aja, Wak Kirby ini juga sering ngamatin Nancy dengan tatapan aneh yang sampai ngebikin Nancy ini ilfil atau nengok gitu loh. Dan parahnya lagi, waktu Nancy kedatangan tamu, entah itu adiknya, entah itu kawan-kawannya, Wak, si Kirby ini jadi sering tiba-tiba mondar-mandir gitu di sekitar ruang tamu, terus macam nguping keberadaan pembicaraan mereka atau juga tiba-tiba ngedeketin mereka. Jadi bikin tamunya si Nancy itu jadi gak nyaman dan memilih untuk buru-buru pulang gitu loh, Wak. Hingga suatu ketika si Cheryl, adiknya si Nancy yang sering juga komisaris Nancy itu protes Wak dia di situ. Dia bilang ke si Nancy, Kak, gak nyaman kali aku di rumah kami ada si Kirby. Udah suka aja dia balik lah, padahal masih ada orang tua. Terus ini pun tengok gak jelas dia di rumah terus gak ada saya mau nyari kerja. Nah karena Nancy ngerasa gak cuma dia aja yang gak suka sama si Kirby di situ, Nancy pun akhirnya memberanikan diri Wak untuk ngusir si Kirby keluar dari apartemennya. Di bulan Maret tahun 87 akhirnya Nancy ngomong nih sama si Kirby, Kirby, maaf ya aku udah gak bisa menampung kamu di apartemen aku lagi. Bukannya apa-apa Kirby, tapi anak-anakku ternyata gak nyaman di kalau ada orang lain di rumah ini. Dan kamu juga kan katanya kemarin di sini mau cari kerja, tapi kok kenyataannya kamu cuma malas-malasan aja, gak jelas di sini. Aku gak mau Kirby, mohon maaf, aku gak mau kamu ngasih pengaruh buruk ke anak aku. Begitu, kata si Nancy, Wak. Dan tanpa diduga, Kirby gak protes, dia gak marah, dia gak menolak gitu loh. Dia dengan sukarela ninggalin apartemen si Nancy. Dia kata mohon maaf ya saya keluar gitu. Dan setelah keluar dari apartemennya, Nancy udah gak tahu lagi si Kirby pindah kemana. Tapi yang jelas sejak saat itu dia udah gak pernah lagi muncul di sekitar keluarganya si Nancy. Dan Nancy pun jadi bisa lebih leluasa kan beraktivitas di apartemennya. Dan adiknya Cheryl juga masih sering sekali berkunjung ke apartemennya. Tapi tanpa diduga, Wak, hanya beberapa hari setelah si Kirby ini pergi, Nancy dan anak-anaknya justru mengalami kejadian yang mengerikan di apartemennya. Jadi Wak, di hari Jumat tanggal 13 Maret 1987, Nancy dan anak-anaknya lagi pergi jalan-jalan ke kota sama Cheryl sama Paul, Wak, suaminya si Cheryl tadi. Setelah puas jalan-jalan, mereka mampir makan malam di restoran tempat si Nancy bekerja. Dan pulangnya, mereka nyempetin dulu tuh untuk ngobrol-ngobrol santai di apartemennya si Nancy. Nah di tengah obrolan mereka, Nancy ini dapat telepon dari suaminya yang bilang kalau sayang aku mau balik ke Anchorage tanggal 22 Maret ya. Bentar lagi udah mau selesai trainingnya gitu. Nah dengar kabar itu, Nancy, Paul, Cheryl yang ada di sini juga senang. Akhirnya jam pulang gitu. Terus saya 2 bulan udah pergi. Nah kan, setelah dapat telepon itu, telepon dimatikan. Mereka bertiga pun lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 10 malam. Setelah itu si Cheryl sama suaminya nggak nginep situ, Wak. Pamit nih mereka pamit. Pagi harinya, berarti hari Sabtu ya, tanggal 14 Maret 87, John balik nelfon lagi ke apartemen. Tapi udah gak diangkat, Wak. Gak diangkat telepon tuh. Ditelepon beberapa kali sama si John, tetap juga gak ada yang angkat. Padahal Wak, biasanya ya Nancy tuh gak pernah mengabaikan telepon suami. Dan di situ, John agak khawatir, kenapa nih suami istri aku gak angkat. Cuma waktu itu dia masih pikir positif, dan mungkin masih ketiduran kali ya kan, tadi malam mereka bisa hangout apa gimana. Dan malam harinya, John balik nelfon
John masih terus berusaha menghubungi Nancy, masih sama juga, nggak diangkat juga, nggak ada pembalasan juga dari dia. Di saat yang sama, pihak restoran tempat si Nancy bekerja waktu nggak ngomongin Cheryl, adiknya yang hari itu lagi libur kerja, kan mereka satu tempat kerja nih Wak ya, cuma di hari itu Cheryl lagi libur, lagi nggak kerja maksudnya, lagi libur. Telepon si Cheryl kan adiknya tahu kan pihak restorannya, Kakak tuh mana? Dari Sabtu dia nggak berangkat kerja loh. Terus dia nggak ngasih kabar apa-apa. Sampai telepon juga nggak ngangkat. dengar itu kaget kan, biasa ya kok bisa Sabtunya nggak berangkat kerja, malamnya kan masih hangout loh, masih chat aja nih. Dan Cheryl tahu betul Wak, kalau kakaknya ini nggak mungkin bolos tanpa kabar gitu loh, dia tuh orangnya rajin ngabarin dan juga bertanggung jawab kan sama pekerjaannya. Kalau sampai si Nancy ini bolos kerja, ini pasti ada apa-apa nih sama kakak. Oke lah, akhirnya setelah dapat telepon itu, Cheryl langsung ngajak suaminya, ayo lah yang kita cek ke rumahnya, ayo kabar sama si Nancy. Nancy nggak ada kabar loh, dia juga untuk kerja gitu. Kita cek ada dia, tapi dia mereka berdua. Nyampe mereka di apartemen, Cheryl langsung buka pintu apartemen itu pakai kunci cadangan. Cheryl memegang kunci cadangan, terus pintu buka, ruangan itu gelap gitu. Di sana sunyi, nggak ada orang di dalam gitu loh. Dan kesepian itu langsung bikin si Cheryl ini makin curiga. Karena meskipun apartemen itu kelihatan rapi, nggak ada tanda-tanda orang masuk, Cheryl akhirnya bisa nggak beres sama rumah kakak gue. Ceklah dia ke dapur. Waktu dia ngecek di dapur, di sana ada beberapa cangkir bekas kopi 2 hari yang lalu. Waktu si Cheryl sama keluarga lagi berkunjung ke sana, masih tergeletak kopi di wastafel. Nggak langsung dicuci sama kakak yang ada di situ. Dia juga jalan nih ke meja makan, dan di sana dia ngeliat di atas meja ada asbak yang berisi bekas puntung rokok, Wak. Tapi bukan dari merek yang biasa dibeli sama Nancy, puntung rokok asing. Dan di dekatnya ada sebuah kaleng biskuit yang biasanya kaleng itu dipakai sama Nancy untuk nyimpen uang-uang koin gitu loh, Pak. Tapi waktu ditengok kaleng itu udah kosong, nggak ada duit koinnya. Seingat Nancy, di kaleng itu tuh harusnya ada banyak jumlah koin dan juga ada ratusan dolar gitu lah yang nggak pernah Nancy taruh kaleng itu sembarangan, nggak pernah ditaruh di atas meja. Jadi kalau misalnya kaleng itu berpindah tempat, ini pasti ada orang yang mindahin si kaleng ini ke atas sini nih gitu. Nah, Cheryl lanjut ngecek lagi. Nah, di waktu Cheryl lagi ngecek area ruang makan, si Paul berjalan ke arah lorong kamar, kan mencar dua-duaan. Di lorong itu, si Paul melihat ada 3 kamar yang pintunya ketutup. Di sini 3 kamar punya Nancy, Melissa, sama Angie. Waktu dibuka satu persatu sama Paul, kaget yang pertama itu dari sana dia nengok, buka pintunya si Nancy, ada jasadnya si Nancy. Buka pintunya si Melissa, ada jasadnya Melissa. Buka pintu Angie, ada jasadnya. Tergeletak mereka mati di kamar mereka masing-masing. Nancy terbujur kaku di atas spring bed dengan kondisi nggak wajar. Dia terletak dengan baju tidur keangkat sampai ini. Terus ada bekas luka di hidung, di dagu, dan juga di dada. Badannya juga penuh bekas pukulan dan di lehernya terlilit sarung. Itu Nancy. Kalau Melissa, aduh nggak tega langsung dari mana ini. Melissa tergeletak juga di lantai kamarnya dengan luka berat jeratan di lehernya dan juga tubuhnya penuh luka. Si bungsu Angie yang masih 3 tahun ini terbaring di lantai kamar dengan kondisi bersimbah darah juga, tapi dia lebih sadis loh, lehernya udah tersayat-sayat, hampir terpisah tuh Angie. Apa nggak shock oleh lo itu kan, wah itu sama ponakan yang disayang kayak gitu keadaannya. Sementara Cheryl dia langsung menangis histeris waktu dikasih tahu sama Paul, kakak udah nggak ada yang dia langsung berlari nih masuk ke kamar kakak yang mau ngeliat langsung, tapi langsung ditahan Wak sama si Paul karena tahu betul kalau Cheryl nengok keadaan kakak sama ponakan kayak gitu. Bisa shock berat apa ya, bisa trauma, bisa macam-macam, nggak pernah dilarang untuk melihat kan. Langsung lah dihubungi polisi sama si Paul. Ya Allah, meninggal semua ya. Tiga tuh. Sudah selama beberapa waktu kemudian polisi pun tiba di apartemen si Nancy. Mereka langsung ngecek kondisi jasadnya si Nancy, Melissa, dan Angie. Dan pada saat itu tim penyidik langsung mensterilkan ruangan apartemen, siapapun nggak diperbolehkan masuk ke dalam selain tim penyelidik. Dan hari itu juga penyelidikan atas kasus pembunuhan Nancy dan juga anak-anaknya resmi dimulai. Jahat nih. Nah, saat seluruh ruangan apartemen Nancy dicek, Wak, tidak ditemukan kerusakan apapun di bagian tadi pintu sama jendela ya. Dan selain itu, barang berharga yang hilang di sana yaitu cuma uang koin dan beberapa ratus dolar yang ada dekat meja makan, itu dekat kaleng meja makan itu, Wak, selebihnya nggak ada. Jadi dipastikan kejadian yang menimpa keluarga si Nancy ini bukanlah perampokan. Ya, nah dilihat dari kondisi itu juga, Wak, polisi menduga kalau pelaku pembunuhannya adalah orang terdekatnya korban. Karena apa? Karena dia punya akses masuk apartemen dengan mudah tanpa harus congkel apa-apa ya. Berbekal dari dugaan itu, polisi pun langsung bergerak melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mencari bukti-bukti yang mengarah ke pelaku.
Polisi pun menyisir sisi apartemen selama berjam-jam, dan di sana mereka tentunya nemuin noda bercak darah kan, Wak. Tapi di beberapa spot ada di spray kamar tidurnya si Nancy, ada di lorong antara kamar Nancy dan juga kamar Melissa, dan ada juga di sarung bantal di kamar mereka. Dari jejak noda darah di lorong kamar, diduga Nancy dan Melissa ini sama-sama dihilangkan nyawanya di kamar yang sama. Lalu salah satu di antara mereka diseret ke kamar lain setelah dan ketika polisi memeriksa lebih lanjut jenazahnya korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan tidak senonoh pada jasadnya Nancy dan Melissa. Hal itu terlihat dari adanya luka-luka di area vital mereka, dan pas ditemuin mereka juga hampir karena busana ya. Sedangkan pada jasadnya Inji ditemui tanda-tanda itu. Polisi melihat sepertinya pelaku ini menikam semua leher korban pakai pisau yang ada di dapur. Dan polisi melanjutkan lagi pemeriksaan TKP, dan mereka pun mengambil sampel helai-helai rambut. Beberapa di antaranya terindikasi sebagai, mohon maaf, bulu kelamin. Bulu itu ada di kamarnya Nancy, ada juga di kamarnya Melissa, terus ada juga di kamar mandi. Dibawalah sampel rambut itu ke lab untuk diperiksa lebih lanjut sebagai barang. Beberapa jam kemudian, penyelidikan di TKP pun selesai. Jasad ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Nah, perlu diketahui kalau di tahun 1987 itu metode penelusuran DNA belum secanggih sekarang ya. Jadi polisi itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengungkap pelaku hanya dari bukti-bukti DNA yang ditemukan di TKP. Tapi polisi juga mengusahakan cara lain nih untuk mencari pelaku. Waktu itu polisi menyebut kalau pembunuhan ini menjadi salah satu pembunuhan tersadis di Alaska. Dan polisi juga khawatir ini adalah awal dari pembunuhan berantai yang direncanakan sama pelaku. Karena pelaku juga belum ketangkap. Sekali aja langsung ditinggal pembunuhnya ya. Maka sejak hari pertama penyelidikan, polisi juga meminta bantuan FBI untuk ikut memecahkan kasus ini supaya tidak ada korban-korban lain. Mereka pun bekerjasama untuk bisa melakukan investigasi dan juga menginterogasi orang-orang terdekat korban yang dicurigai sebagai pelaku. Dan orang pertama yang mereka curigai adalah Paul dan Cheryl, karena mereka yang nemuin korban pertama kali ya kan. Dan mereka juga lah orang yang terakhir kali ketemu sama korban di hari Jumat malam. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka berdua dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti. Polisi juga memeriksa John, suaminya Nancy, dan mereka juga tidak mendapati keanehan apapun selama menginterogasi dia. Waktu kejadian juga terbukti John memang lagi ada di California, lagi training. Nah, setelah proses interogasi itu, polisi kembali lagi memeriksa TKP ulang. Dari hasil pemeriksaan yang kedua ini, mereka makin yakin kalau pelakunya adalah orang yang udah familiar betul sama apartemen Nancy. Dia pasti orang yang sering keluar masuk ke sana, dan dia pasti punya kunci duplikat apartemen. Karena pertama, tidak ada tanda-tanda pembobolan pintu dan jendela. Terus kedua, karena ada beberapa barang berharga di sana yang hilang. Juga mereka bertahu isi dompet di Nancy hilang, kunci berangkas John hilang, kamera John hilang, dan koin di dalam kaleng biskuit punyanya si Nancy hilang. Nah, barang-barang ini nih terletak sembunyi, Wak. Jadi bisa dipastikan si pelaku ini udah sejak awal tahu di mana si korban ini nyimpan barang-barang itu. Jadi bukan barang yang nampak mata itu loh, barang-barang itu sembunyi yang dapat dia. Dari situ loh, polisi pun mencari lagi informasi siapa aja kenalan Nancy yang punya akses masuk ke apartemen selain Paul dan juga Cheryl. Dan saat itu langsung satu nama dikeluarkan sama si Cheryl, keponakannya John, Pak, namanya Kirby Anthony. Nah, kecurigaan polisi pun mulai mengarah ke si Kirby ya kan, apalagi setelah diselidiki lebih lanjut. Wah, Kirby ini ternyata punya riwayat kejahatan tidak senonoh yang membuat dia dipenjara beberapa tahun di dahulu itu. Jadi kejahatan berat yang kena dia sampai dikejar-kejar polisi itu kejahatan perbuatan tidak senonoh ini. Polisi pun langsung cari keberadaan Kirby dan langsung manggil dia ke kantor polisi buat interogasi. Karena ada tak beres sama ini, coba dicek gitu. Nah, pada saat itu polisi menemukan Kirby berada di rumah temannya yang bernama Grant di kota Anchorage ini. Polisi ngasih tahu lah ke si Kirby kalau istri sama anak-anaknya om kamu John meninggal dunia gara-gara dibunuh gitu. Dengar info itu, astaga, itu langsung shock si Kirby. Cuman aneh, nah tiba-tiba dia langsung nanya ke polisi, siapa yang pertama kali nemuin jasad mereka, Pak? Dijawab sama polisi, kok udah nggak perlu tahu. Cuman kami butuh bantuan untuk mengungkap pelakunya. Kantor polisi kok sekarang, apa yang bisa saya bantu, Pak? Kami sedang mengumpulkan DNA dan juga sidik jari dari orang-orang terdekat Nancy. Jadi kami harap kamu juga harus bersedia dicek ya. Kamu kan pernah tinggal sama mereka kan? Dan waktu mendengar permintaan itu, Kirby nggak nolak sama sekali, Wak. Dia bersikap kooperatif kali dan dia bersedia memberikan sampel helai rambut, bulu kelamin dan juga sidik jarinya untuk diperiksa. Setelah itu dia dibawa lagi ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Waktu interogasi, polisi nanya, kamu gimana waktu tanggal 14 Maret kemarin, Kirby? Waktu
sudah ke pertanyaan pertama udah kelihatan Kirby udah terhubung. Tapi di sana dia berusaha untuk atur napas dia. Pak, saya lagi sama teman saya Pak hari itu. Malamnya kami habis pesta bareng soalnya. Oke, sekitar jam 9 atau sampai jam 11 pagi di hari Sabtu. Berarti kamu masih di rumah temanmu? Iya Pak, saya masih di rumah teman saya. Polisi pun langsung memastikan hal itu ke kawan-kawan si Kirby kan Pak. Dan rupanya kawan-kawannya bilang, terakhir kali Kirby itu terlihat waktu pesta malam itu lah Pak. Abis itu dia pergi, dia nggak bilang mau kemana. Dan besoknya di pagi itu dia bilang 9 sampai jam 11 dia ada sama kami. Nggak ada Pak, nggak ada satupun dari kami yang tahu dari mana Pak. Si Kirby kan gak sinkron di keterangannya. Makin curiga lah si polisi sama si Kirby Wak. Cuman waktu itu polisi itu belum nemu bukti pendukung yang bisa ngarah ke Kirby gitu loh Wak. Hingga beberapa minggu setelahnya hasil uji laboratorium sidik jari Kirby pun keluar. Dari hasil itu polisi menemukan kalau sidik jarinya Kirby cocok dengan sidik jari yang ada di kaleng biskuitnya Nancy. Dan selain itu setelah melalui uji lab yang panjang juga Wak, polisi juga mendapatkan hasil pemeriksaan yang jauh lebih menunjukkan, yaitu di salah satu mohon maaf sampel bulu kelaminnya si Kirby Wak ditemukan telur putu yang rupanya cocok dengan telur putu yang ditemukan di bulu kelamin korban. Hal itulah yang menjadi bukti yang memperkuat bahwa Kirby lah yang sudah memperkaos dan juga menghilangkan nyawanya Nancy dan anak-anaknya. Telurku. Setelah mendapatkan bukti-bukti itu, polisi pun mengeluarkan surat panggilan ke Kirby untuk diperiksa lagi akan di tanggal 14 April 87. Tapi rupanya Kirby nggak datang Wak, ke kantor polisi. Alasannya dia lagi bantu kawannya perbaiki truk kata dia. Nah di saat yang sama, girl yang teman yang sekamar sama si Kirby itu Wak, yang memang dari awal dan curiga kali sama si Kirby, langsung lapor ke polisi. Pak bohong itu, dia lagi kabur di Kanada. Naik jalan dia tahu. Kata si Kirby pun benar Wak. Nah setelah ada laporan itu, pihak kepolisian Alaska pun langsung hubungin ke kepolisian Kanada juga untuk cegat si Kirby di perbatasan. Dan betul aja Wak, waktu Kirby sampai di perbatasan di sana, dia langsung diamankan sama kepolisian Kanada. Dan yang plot twistnya lagi di sini Wak, truk yang lagi ditumpahin sama si Kirby ini rupanya juga bawa narkoboy yang akan diselundupkan ke Kanada. Dari situ akhirnya Kirby pun ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian Alaska. Lalu beberapa bulan sebelum Lapar ya, persidangan Kirby pun dilaksanakan di pengadilan Alaska. Di persidangan itu jaksa menunjukkan bukti-bukti hasil sidik jari dan juga DNA Kirby yang cocok dengan penemuan yang ada di TKP. Jaksa juga menyebut kalau Kirby ini pernah tinggal satu apartemen sama si Nancy dan dia ini juga punya riwayat kejahatan tidak senonoh sebelum numpang di rumahnya si Nancy. Dengan pembukaan bukti-bukti itu ditambah lagi dengan hasil interogasinya dia, ditambah lagi dengan dia mencoba kabur, hal-hal itu yang membuat dia langsung didakwa dengan pasal berlapis Wak. Dia didakwa atas kasus penghilangan nyawa, dia didakwa atas kekerasan Sewer. seksual, penganiayaan, pencurian dan juga tadi penyelidikan. Sini mau disewer. Menyangkal semua tuduhan Siapa yang tuh? dilayangkan kepadanya. Siapa Dan tuh? Nangis juga Nggak selama tahu. persidangan, tapi semua bukti yang ditemukan mengarah jelas bahwa dia memanglah pelakunya. Selain itu, jaksa juga mencoba untuk mengungkapkan kronologi yang terjadi di hari kejadian. Jadi menurut ceritanya jaksa, Wak, Jumat malam di tanggal 13 Maret 87, Anthony, ini menurut kronologi jaksa ya, Anthony lagi pesta miras. Memang kumpul juga sama kami contohnya, tapi karena kehabisan uang, belum ditemui presidensi. Jadi paginya tuh di Sabtu 14 Maret 87, dia datang ke apartemen Nancy. Cuma sayangnya waktu nyampe di sana, itu kan minta-mintakan duit gitu. Dikasih sama si Nancy, karena dia juga lagi kesulitan finansial gitu. Karena marah nggak dipinjemin, tentu langsung dipukulnya si Nancy di situ. Diseretnya ke kamarnya Melissa, diikat di sana, disiksa di sana. Karena mungkin pengaruh apung pada keimanan, karena dia habisin mereka di sana semua. Dan kalau kata jaksa nih Wak ya, aduh ini si Kirby tuh waktu kejadian dia itu secara sadar memperkaos Melissa di depan Nancy. Terus Nancy diseret juga ke kamarnya karena sadar bahwa tadi Melissa sedang dilakukan sama istri polisi. Akhirnya dia pun memilih untuk polisi anak-anak jadi bisa dibilang Dedi ngabisin nyawanya si Nancy bukan karena dia diusir dendam sakit hati gara-gara diusir sama si Nancy Wak ya, tapi karena dia meminjam uang nggak dikasih. Setelah mengungkapkan
polisi juga berusaha melakukan pembelaan dengan berbicara di atas mimbar. Dia tetap kekeh itu dari menepis semua tuduhan-tuduhan itu. Dia menyebut kalau hasil DNA itu nggak valid katanya. Cuma di sisi lain untuk pertama kalinya seorang profiler dari FBI diizinkan untuk memberikan kesaksian Pak, di atas mimbar. Cuman karena kasusnya dia menyampaikan kalau bukti-bukti DNA yang merujuk ke pelaku ya memang valid berdasarkan juga metode ilmu allotyping katanya, itu menghubungkan bukti biologis yang ditemukan di TKP dengan pelaku yang mereka terapkan. Jadi di situ kan udah nggak bisa ngelak lagi, buktinya memang tahu. Dan akhirnya di tanggal 3 Juni 1989 Wak Kirby pun dijatuhi hukuman penjara selama 357 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Bisa dibilang seumur hidup penjara gitu kan, mati di sana gitu. Setelah persidangan itu, John, suaminya ini atau ayah dari Melissa dan Angie baru mengetahui fakta kalau ponakan yang udah dia izinkan tinggal di rumahnya ini nggak cuma membunuh anak istrinya aja, tapi juga sudah pernah melakukan berbagai kejahatan sebelumnya. Sebelum akhirnya dia pindah ke Encode. Jadi di situ dia tuh nyesel kali, kalau aja aku tahu dia lagi diburuan polisi gara-gara perbuatan itu, nggak mungkin aku izinkan si Kirby itu tinggal di rumah aku. Tapi macam mana lagi kan Om John, semua sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Dia cuma bisa menyesali keputusannya saja dan ngerasa bersalah kali sama anak dan istrinya. Bisa bayangin kalian setrauma apa, seshock apa, sesakit apa, seremuk apa John itu. Ya oke Pak, jadi itu tadi kisah pilu yang dialami keluarganya John Newman. Ternyata niat baik mereka pada ponakannya sendiri malah berujung tragis yang merenggut nyawa. Kamu kayak nggak terlalu merhatiin tapi selalu kasihan. Kasihan, bapaknya pulang. Udah ini belum meninggal. Sedih pasti tuh rasanya. Jahat ya orang. Benci banget suara itu. Itu suara apa yang kantor ya? Lemari, iya. Oh my god, belum kasih makan kucing. Kayak dia tuh cicingnya lucu banget. Ih, kenapa sih bahasa Indonesia? Maaf sayang. Terus ada begitu banyak hal yang gak aku ketahui. Atau gimana melanjutinnya? Dia double soalnya dia nggak bisa misah suaranya soalnya Apa yang sebenarnya dari itu kan, terjadi? dari kameranya langsung kan. Gitu ya. Jadi nggak pakai boom lagi kan, dia kan audionya ya dia dokumenter, makanya dia double. Apa yang terjadi saat kamu berada di sana? Apa yang terjadi? Apa yang bisa dihentikan? Aku menghubungi Sersan Wilkinson beberapa kali. Halo Christine Murray terus memberi kami informasi yang dia kumpulkan. Jadi aku bekerja mati-matian untuk menindaklanjuti setiap informasi itu guna memastikan bahwa kami dapat membuktikan dan mendukung semua yang kami sampaikan pada jaksa penuntut. Dan seperti kata sebagian orang, selesaikan dengan cara yang elegan. Sekali lagi ini masih dalam proses pengembangan. Dan aku menyampaikan Kenapa kucing gua nggak mau mandi sih? Dia bilang FBI membutuhkan semacam aktivitas kriminal lintas negara bagian. Aku bilang, ya, sudah ada. Kami pergi ke Colorado. Nebraska. Nebraska. Kenapa Nebraska? Itulah monorail mendapatkan Oh, inspirasi. Moronai. Ya, mengerti. Ada Lincoln, Nebraska, ada monumen Colorado, ada Utah dan Arizona. Itu perdagangan manusia antar negara bagian. Dan pada akhirnya, desakan pun membuahkan hasil positif. Halo Christine. Hai, Sersan Wilkinson meneleponku dan bilang, aku punya kabar yang pasti kamu suka. Kita akan adakan pertemuan dan kami ingin kamu memberi presentasi tentang apa yang kamu tahu tentang kelompok Sam Bateman. Jadi kamu setuju untuk datang jam 2.30
FBI? Iya, Baiklah, Kayak orang Sunda. dari Black Star. Aneh banget. aku ingin membuat catatan video tentang kemana kita akan pergi. Aku dan Tolga sedang dalam perjalanan untuk bicara dengan FBI. Ini rumit karena sekitar 2 jam yang lalu banyak dari gadis-gadis ini ada di luar. Kalau mereka tahu bahwa akulah yang melaporkan ini, mereka nggak akan pernah percaya lagi orang luar. Ini yang harus kamu lakukan. Mencoba menghentikan pemerkosaan anak. Ini bukan melucu. Aku harus bicara, nggak ada pilihan lain. Itu yang aku Benar. maksud. Jadi, kamu nggak punya pilihan. Saat pergi ke kantor FBI, aku berbicara dengan agen FBI Don Martin. Saat kasus ini diserahkan padaku, aku bekerja di biro 18 tahun. 10 tahun sebelumnya aku habiskan untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak. Kasus ini dibuat pada kami oleh penegak hukum setempat. Mereka memberitahu tentang Christine dan Tolga yang telah tinggal di komunitas tersebut selama beberapa tahun dan telah memberikan rekaman video ini. Sejauh pemahamanku, beberapa lembaga sebenarnya sudah punya video yang memberatkan sejak November 2021. Entah mengapa mereka begitu lama membawa kasus ini ke FBI. Tampaknya Christine telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berusaha membuat seseorang mau mendengar dan ambil tindakan. Rekaman pertama yang kudengar terkait dengan insiden dalam sebuah mobil Bentley di bulan November. Tidak ada yang lebih buruk daripada pria lain yang melindungi putri-putriku. Saat seseorang membuat tentang keterlibatan seksual gadis-gadis di bawah umur dengan pria lain, mana mungkin kamu nggak menyelidiki itu? Oke, sudah mulai merekam. Lanjutkan. Ada 23 istri, 9 diantaranya anak di bawah umur. Aku sadar itu perlu ditangani dan ditangani dengan cara yang lebih cepat. Aku hanya ingat dengan perasaan akhirnya ada seseorang yang berbagi beban ini denganku. Sembunyi, masuk. Kami berusaha nggak mengungkap nama sumber atau informan rahasia, tetapi akan bilang bahwa Christine berada dalam posisi unik untuk memberikan informasi. Baik, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Itulah tujuanku. Ya, Saat memulai investigasi, kamu lakukan sedikit pengecekan latar belakang dan aku nggak ada kekhawatiran bekerja sama dengan mereka karena mereka memberikan bukti video berupa rekaman mentah. Jelas, ini serangkaian keadaan yang nggak biasa. Jarang sekali ada orang yang bersedia dan ingin direkam secara terus-menerus. Terlebih membicarakan kejahatan keji yang dilakukannya. Tapi sangat sulit menuntut suatu kasus tanpa adanya kesaksian orang bahwa dia adalah korban kejahatan. Kami nggak memilikinya. Aku selalu merasa terinspirasi setiap kali datang ke sini. Christine mengerahkan seluruh tenaganya untuk ini. Rekam dia dan mereka. Dia ada di sana setiap hari. Aku seorang Miriam. kamu sudah. Pasang harga untuk satu gadis. Aku orang terkaya di dunia. Karena Tuhan memberkatiku dengan gadis-gadis ini. Aku mulai beri petunjuk dengan kalimat yang lebih jelas. Boleh aku komentar di sini? Oke, jadi ada buku berjudul The Gift of Fear dan sangat kusarankan kalian membacanya agar tetap aman dari predator. Kutanyakan itu lantaran pengalaman pribadiku karena ada hal nyata yang dapat membantumu mengenali orang-orang yang punya niat buruk. Jika seseorang abai saat kamu bilang enggak, itu tanda bahaya. Lahan aku segede Aku dia. sampaikan, bersikaplah terus terang. Jika kamu bilang enggak, Punya lahan segede gini. kamu sebut. Rumahnya seiprit. Sebaiknya kamu menyadari Kenapa? ini. Uangnya habis buat beli baju. Keluar dari kemerosotan. Ya seperti yang ada sekarang. Dan jika ada Kayak Leticia. Enggak. Yalah. sebagai alat bantu untuk bangkit, Kapan aku beli? meningkatkan pola pikirmu ke semangat yang lebih tinggi. Iya, Kita hanya sedang menuruti nafsu terhadap perempuan. Ih gila. aku berharap bahwa salah satu dari perempuan itu mau berpikir dengan kesadaran sendiri.
Robert, gimana ini? Aku belum punya uang ya, maaf ya Natia. Lalu aku mulai sadar Julia sering datang ke rumah bersama balitanya untuk melihat hewan. Senang melihatnya karena biasanya para pengikutnya nggak pernah datang sendirian. Dia datang berkali-kali. Aku pernah melihatnya mengumpulkan dedaunan kering di halamanku. Aku tahu kalau dia sedang cari-cari alasan untuk datang ke sini. Tepat sekali. Nah, saat itulah aku sadar. Ada sesuatu yang ingin Julia ceritakan. Maksudku, aku memimpikan bahwa suatu hari seseorang akan datang padaku. Aku merasakan bahwa Christine berusaha membuat dirinya terbuka. Aku bertanya-tanya apa dia orang yang tepat untuk memintai bantuan. Lalu aku tersadar dan bilang gak mungkin, kamu gak bisa mengatakan itu. Aku bilang, aku ingin kamu tahu apapun yang kamu ceritakan gak akan ku ceritakan pada Sam. Dia mulai cerita beberapa hal. Secara garis besar, dia memberitahuku banyak penderitaan yang terjadi. Meskipun gak terang-terangan, dia bilang hal negatif tentang Sam. Kupikir, aku tahu persis apa yang harus kulakukan dan memutuskan sudah saatnya menceritakan kisahku kepadanya. Dia melakukannya di atas meja dapur. Lalu dia keluarkan sebuah kotak arsip. Coba lihat ini. Lalu dia mulai cerita padaku. Dia mulai cerita bagaimana pikirannya dituntun sedikit demi sedikit secara licik oleh seorang nabi palsu untuk melakukan hal yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Waktu itu aku juga tertipu. Aku bahkan percaya bahwa aku ini istri seorang nabi. Nabi palsuku itu bilang padaku, ketaatan adalah segalanya. Taat adalah kunci menuju kehidupan abadi. Dia bilang aku harus melewati berbagai ujian. Semua dimulai dari langkah kecil. Aku harus dimulai dari langkah kecil. Sesuatu yang sangat berharga bagiku. Aku turuti. Aku bahkan mengorbankan bisnisku. Kemudian dia bilang aku harus berpisah dari anak-anakku. Kemudian aku harus hidup di tengah para duafa dan merendahkan diri di hadapan pria. Aku percaya bahwa akhirnya akan ada ganjaran setimpal. Artinya melakukan apa yang dia katakan atau jiwaku taruhannya. Pada dasarnya aku diperdagangkan secara seksual. Salah satu perintahnya, dia ingin bukti kalau aku benar-benar dieksploitasi secara seksual. Jadi seseorang pria mengambil fotoku sedikit demi sedikit lewat setiap ujian dan teguran. Aku semakin bingung. Aku bahkan gak mengenali diriku sendiri. Dia bilang aku harus lewati berbagai ujian agar layak jadi istri seorang nabi. Seluruh bagian yang digarisbawahi ini mengingatkanmu pada semua? Ya, sebagian besar begitu. Menjijikkan. Aku menangis jadi-jadinya. Lalu aku mulai bilang, kita dalam masalah besar dengan dosa nafsu birahi atas nama ideologi salah dalam beragama. Aku tahu bahwa menggunakan peperangan
Aku harus ungkapkan pada perempuan ini hal menjijikan yang pernah aku lakukan, yang jadi bagian darinya. Sudah sangat sulit menjelaskan pada orang-orang bagaimana semua ini bisa terjadi. Semua ibarat salju longsor dari gunung, terus menggulung makin besar kayak bola salju. Sedikit demi sedikit kompromi, gimana sesuatu sekecil kepingan salju belum bisa numpuk sampai akhirnya jadi longsoran yang menyapu kita semua. Aku tumbuh dengan mengetahui kalau manusia punya hati nurani, dan terus ada rasa takut yang datang. Takut lantaran kamu tahu sedang berbuat salah, takut akan Tuhan. Salah satu cara halus yang dilakukan orang jahat ini adalah menghancurkan hati nurani. Aku sedang berkubang dalam dosa. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku iri pada yang meninggal. Sangat iri pada orang yang sudah meninggal. Sebenarnya kantor polisi nggak jauh dari tempat kami tinggal. Aku bisa saja berjalan ke sana. Tapi aku terus berpikir, apa mereka akan mengajarkan seorang wanita? Begitu tahu Christine adalah orang yang bisa kumintai bantuan, aku berpikir, oke, sekarang ada 2 perempuan, bukan hanya 1. Apa mereka mau dengar? Kamis 28 Juli. Ini Julia. Begitu Julia mulai buka-bukaan, aku nyalain rekamannya. Aku cuma melakukan hal yang benar. Ikut-ikutan Samuel ke neraka, gak ada benarnya. Nggak begitu. Perempuan juga nggak wajib ikut pria ke neraka. Iya. Awalnya dia kuat banget. Dia mulai buka-bukaan. Gimana Sam jadi makin kejam. Susah banget. Aku menjelasin ke Christine bahwa semua yang dia lihat itu cuma kepura-puraan. Terima kasih, dah. Begitu dia pamit, dia nggak segan-segan untuk memaki dan menghina dan ngelakuin semua hal menjijikan ke mereka. Dan semua aku cuma liatin dia mulai menyerap tenaga dan emosi semua orang. Dia di rumah cuma mau komputer, sementara mereka konten panting, kerja, bersihin kamar hotel dan melakukan pemasaran di situs Airbnb. Bahkan waktu mereka hamil, sakit atau enggak, mereka tetap kerja, cari uang buat dia. Ini buku catatan dari mereka dan kita sadar mereka lagi latihan afirmasi buat kebaikan diri sendiri. Begitu pulang ke rumah, dia nyuruh mereka menulis berjam-jam non-stop semua yang terjadi selalu tentang Samuel. Semuanya tiap sabda Tuhan pada hamba Samuel dan seterusnya. Aku mau kasih lihat ke Christine apa yang dia lakukan buat kontrol pikiran mereka. Samuel, aku cinta setengah mati sama kamu. Samuel, aku cinta banget sama kamu. Semua itu akhirnya cuma jadi latihan yang gak ada habisnya. Iya. Itu seperti teknik kontrol pikiran. Iya. Dalam 1 minggu, Julia mengunjungi Christine 3-4 kali. Dia nangis-nangis sambil curhat tanpa henti. Julia nggak pernah rela kalau anak-anaknya, terutama yang masih kecil, diserahkan ke Sam Bateman. Ambil aja tisu itu. Dia sadar itu salah.
Tapi dia terpaksa ngikut apa yang dikatakan Nabi dan suaminya. Batman sampai mengancam Julia mau ambil anaknya yang baru setahun kalau dia nggak patuh. Akhirnya Christine nanya ke Julia apakah dia mau buta ke seseorang dan kasih tahu dia tentang aku. Julia takut berhadapan dengan hukum, tapi dia tahu sesuatu harus dilakukan dan dia benar-benar gak tahu caranya. Aku cuma mau kembali ke Tuhanku serta kepercayaan sejatiku. Dan beberapa lama kemudian, Dawn ada di sini dan Julia pun setuju buat ketemu dia. Yang